Andi, seorang TKI asal Indonesia, bekerja sebagai petugas kebersihan di kapal pesiar mewah yang berlayar keliling dunia. Di kapal itu, dia sering direndahkan oleh kru asing lain karena statusnya yang sederhana. Suatu hari, badai besar menghantam kapal di Samudra Atlantik. Saat kekacauan terjadi, Andi justru menyelamatkan seorang penumpang wanita Eropa yang pingsan akibat panik. Wanita itu ternyata Amelia, seorang janda kaya pemilik perusahaan luxury cruise yang diam-diam menyamar menjadi penumpang biasa. Setelah kejadian itu, Amelia terus mendekati Andi, membuat seluruh kru terkejut. Yang lebih mengejutkan, Amelia melamar Andi di hadapan seluruh awak kapal. Gelombang malam menerpa kapal pesiar Crystal Dawn yang tengah berlayar di Samudra Atlantik. Lampu-lampu kabin bersinar temaram, menciptakan suasana hangat di tengah gelapnya laut. Di lorong gelap belakang, Andi terus maju, mendorong kereta dorong putih berisi ember-ember dan peralatan kebersihan. Sudah hampir 2 tahun, ia menjalani rutinitas sebagai petugas kebersihan bekerja keras demi membantu orang tua di kampung halaman, potong sana, lap sini, gumam Andi pelan, sambil melihat ke sekeliling. Dia tahu posisinya rendah dianggap remeh oleh banyak awak kapal. Tepat saat ia hendak mendorong kereta ke kamar nomor 512, ia mendengar suara langkah tergesa. Berikan jalan, bentak. Suara asing. Kru asing dengan seragam biru laut menubruk kereta Andi hingga ember-ember tumpah. Air sabun menetes di karpet merah marun. Andi tercekat. Maaf tuan, ia menjawab rendah. Kru itu melotot, lalu berlalu dengan arogan. Andi menatap ember yang berserakan. Sudah biasa, ia pun menunduk, sambil mengumpulkan kembali peralatan dan menahan letihnya. Petang itu, tiba-tiba, angin kencang menerpa kapal. Kilatan petir menyambar lautan, mesin kapal menggemuruh. Pengumuman dari PAO System. Perhatian, badai besar diperkirakan melanda dalam beberapa menit. Andi merasakan mual. Ombak tinggi membuat kapal berguncang. Hebat. Ia membereskan secepat mungkin. Tapi benda-benda jatuh, kursi bergeser, pintu loteng terbanting. Semua awak panik. Beberapa penumpang berteriak, saling mencari pelampung. Andi menandok, bergegas ke dek atas saat melihat awak kapal lain panik, saling berteriak. Ia bantu mengarahkan penumpang naik ke area sofa room. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita berambut pirang panjang tersungkur, tak sadarkan diri. Penutup kepala dan syal berjatuhan. Tanpa pikir panjang, Andi merendak, menggendong tubuh wanita itu yang berat di lengan, dan membawanya ke area terlindungi. Saat air bertambah deras masuk ke dek, Andi melindungi wanita itu menutup tubuhnya pakai jaketnya sendiri. Bangun bu, bangun, katanya, lembut. Suara petir keras, kapal berputar hebat, tapi Andi tetap kuat memeluk wanita itu. Setelah beberapa saat, gemuruh badai mereda. Air surut, suasana mencekam. Andi memeriksa denyut nadinya, napasnya lemah. Syukurlah, masih hidup, gumamnya. Matanya mulai terbuka perlahan. Sorot mata abu-abu, penuh keluh. Mata Andi, wanita itu bersuara tertahan, menatap Andi. Grazie, mil. Ucapnya bergetar, logat Eropa kental. Andi hanya menoleh dan menganggukkan kepala. Malam turun lagi, tapi kapten sudah umumkan, kapal stabil kembali. Banyak awak dan penumpang berkumpul di ruang besar. Sang wanita yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Amelia Ricci, janda pemilik grup Crystal Crisis, asal Italia terlihat duduk di kursi roda. Andi berada di sisi mejanya, menggenggam secarik handuk hangat. Seorang pria mewah menghampiri. Amelia, apakah kau baik? Baik saja, katanya cemas. Wajahnya dingin, tegas. Andi hanya berdiri di belakang, tanpa berani menatap. Hingga momen tak terduga terjadi. Amelia menoleh dan menggenggam tangan Andi di depan semua orang. Andi, bisakah kamu, kau ini aku? Ruangan
terdiam. Semua mata tertuju pada mereka. Andy terkesiap, suaranya tercekat. "Bu, kau serius?" "Ya, aku serius," suara Amelia tegas, memancarkan kesedihan yang dalam. "Aku tak punya banyak waktu. Aku butuh seseorang yang tulus, seseorang yang bisa mewarisi semua ini." Dia menahan napas. Andy, semua orang terkaget. Selimut tepi panggung menyelimuti ruangan sunyi. Mr. Victor, pria dingin, tadi menatap tajam. Banyak awak kapal saling bicara tanpa suara, raut wajah tak percaya. Bagaimana bisa janda kaya tersebut melamar orang biasa selevel petugas kebersihan? Andy gelisah. Di benaknya terjadi badai emosi. Ragu. Apa benar ia seseorang yang tulus dan pantas? Takut dimanfaatkan? Hanya boneka pernikahan? Malu diperhatikan? Ia hanya petugas gelap di balik kemewahan. Namun, adanya kehangatan dalam mata Amelia, seolah hatinya benar merasakan ketulusan. Ia lihat tangan Amelia gemetar rada. Ketulusan atau rasa takut. Sejak malam itu, seluruh suasana kapal pesiar Crystal Dawn berubah. Para kru saling berbisik setiap Andy lewat. Ada yang menatap penuh heran, ada juga yang terang-terangan mencibir. Bahkan Alex, teman sekamar Andy sendiri, melemparkan sindiran saat Andy baru saja masuk kabin kecilnya. "Hebat kau, Andy. Belum lama kerja di sini, sudah bisa memikat janda pemilik kapal," ucap Alex sambil tertawa sinis. Andy hanya diam, mencoba membersihkan sepatu kerjanya yang basah semalam. Kacanya berkecamuk, dia sendiri tidak percaya bagaimana semuanya bisa terjadi begitu cepat. Barulah kemarin, dia hanya petugas kebersihan yang mengelap lorong-lorong gelap kapal. Kini, dia jadi bahan pembicaraan seluruh kru dan yang lebih besar lagi. Dilamar oleh Amelia Ritchie, seorang janda kaya pemilik kapal pesiar ini. Tapi Ada yang lebih dalam mengganggu pikirannya. Kenapa Amelia memilih dirinya? Pagi itu, saat matahari mulai muncul malu-malu di Cakrawala, seorang pelayan datang menghampiri kabin Andy, membawa secarik surat dalam amplop berstempel khusus. "Ini dari Madam Amelia," kata pelayan itu dengan wajah serius. Andy menerimanya, perlahan membuka. Isinya hanya beberapa baris tulisan, tangan indah. "Andy, aku ingin bertemu denganmu pagi ini. Aku akan menunggumu di dek atas, dekat taman bunga lavender. Jangan terlambat, Amelia." Andy membaca surat itu berkali-kali. Ada yang membuat dadanya sesak. Dengan langkah ragu, dia pun menuju dek atas. Saat sampai di sana, dia melihat Amelia sudah duduk di kursi roda, mengenakan gaun putih sederhana, jauh dari kesan glamor penumpang kapal pesiar kebanyakan. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, tapi senyum hangat tersungging di bibirnya. "Andy, terima kasih sudah datang," ucap Amelia pelan, matanya menatap ke lautan luas. Angin pagi bertiup sepoi-sepoi, membuat helaian rambut pirangnya berayun lembut. "Andy, berdiri kaku, Madam. Saya masih tidak mengerti, mengapa Anda melamar saya? Saya hanya petugas kebersihan." Amelia menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, ia membuka hatinya. "Andy, aku lelah," katanya lirih. "Selama bertahan-tahan, aku dikelilingi oleh orang-orang yang pura-pura peduli hanya demi kekayaanku. Saudara iparku, Victor, diam-diam mengincar seluruh warisan ini. Aku butuh seseorang yang benar-benar tulus. Dan aku melihat ketulusan itu di matamu kemarin malam." Andy terdiam. Kata-kata itu seperti menghempaskan pikirannya yang selama ini penuh keraguan. Amelia melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. "Dan ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Aku sedang sakit, Andy. Sakit yang tak bisa disembuhkan. Hidupku mungkin hanya tersisa beberapa bulan." Andy menelan ludah. Matanya melebar. Ia tidak menyangka di balik senyum cantik Amelia tersimpan kenyataan pahit seperti ini. Hening sejenak. Suara deburan ombak terdengar jelas. Andy mendekot, berjongkok di hadapan Amelia. "Tapi kenapa saya?
Madam, bukankah ada banyak orang lain yang lebih pantas? Amelia menggeleng pelan. Karena aku butuh seseorang yang mau menerimaku apa adanya. Bahkan, ketika aku tak punya waktu lama di dunia ini. Dan karena aku tahu kamu bukan tipe pria yang hanya melihat uang, air mata mengalir pelan di pipi Amelia tapi ia sepat-sepat menyekanya. Andy terdiam lama, hatinya bergejolak antara simpati, kebingungan, dan rasa takut menghadapi kenyataan ini. Di kejauhan, seorang pria berdasi abu-abu mengawasi mereka dari balik pilar. Ya, Mr. Victor, saudara ipar Amelia, rupanya juga tengah memperhatikan percakapan mereka dengan wajah penuh kebencian. Saat Andy kembali ke kamarnya sore itu, pikirannya semakin rumit. Dia merenung. Jika dia menerima lamaran Amelia, dia harus siap menanggung konsekuensi besar, menjadi sorotan publik, mungkin juga dicaci. Tapi jika dia menolak, dia akan meninggalkan wanita yang mungkin benar-benar hanya butuh ketulusan dan pendamping terakhir. Di sela keraguan itu, Alex kembali datang. Kali ini dengan nada sinis yang lebih menusuk. Andy, tahukah kau, Mr. Victor menawarkan bonus besar bagi siapapun yang bisa membongkar aibmu, bisiknya. Andy kaget. Maksudmu? Alex tertawa. Mr. Victor tidak akan membiarkan kau duduk nyaman di sebelah Amelia. Ini belum berakhir kawan, hati Andy berdegup kencang. Kini bukan hanya keraguan tentang menerima atau menolak lamaran Amelia. Ada bahaya yang mengintai dari orang-orang yang diam-diam ingin menjatuhkannya. Malam itu terasa berbeda. Andy tak bisa tidur, pikirannya kacau, dadanya berat. Seolah ada badai lain yang kini berputar di dalam hatinya. Kata-kata Amelia terus terngiang. Hidupku mungkin hanya tersisa beberapa bulan. Di balik rasa iba, Andy merasa ia bukan hanya harus menimbang perasaannya sendiri, tapi juga memikirkan konsekuensi dari keputusan besar ini, menerima lamaran seorang janda kaya yang sekarat. Di hadapan seluruh awak kapal yang memandangnya penuh curiga. Pagi harinya, suasana kapal sudah lebih tenang pasca badai, tapi ada yang janggal. Tatapan orang-orang padanya semakin aneh. Tatapan sinis bercampur ejekan. Bahkan, beberapa tamu yang biasanya ramah, kini memalingkan wajah. Saat Andy masuk ke ruang makan kru, Alex menghampirinya dengan senyum licik. Pahlawan kapal kita sudah datang, katanya keras-keras. Semut mata langsung menoleh. Hei Andy, jadi ceritanya kau bukan cuma pembersih lantai, tapi juga tukang emas ya? Habis ini jadi bos kapal dong? Orang-orang tertawa. Tapi ada yang membuat Andy makin gelisah. Beberapa kru menunjukkan layar ponsel mereka ke arah Andy. Di situ terpampang foto-foto dirinya, lengkap dengan tulisan miring. Petugas kebersihan yang hanya cari keuntungan. Calon suami dadakan demi warisan. Andy terdiam. Itu pasti ulah Victor. Benar saja, sore itu, ketika dia sedang mengepel dek belakang, seorang petugas keamanan kapal mendekatinya. Andy, Madam Amelia memanggilmu ke ruangannya. Sekarang juga. Jantung Andy berdegup kencang. Dengan langkah tergesa, ia menuju suite mewah di dek tertinggi kapal. Di depan pintu kayu besar, bertuliskan Owner Suite, dia menarik napas panjang sebelum mengetuk. Masuk, terdengar suara lembut Amelia. Andy membuka pintu, dan di dalam sudah ada Amelia duduk di kursi rodanya. Dengan wajah pucat, tapi tegar. Di sampingnya berdiri Victor, lengkap dengan setelan jas mahal dan ekspresi penuh kemenangan. Andy, duduklah, ucap Amelia. Suaranya terdengar lemah, tapi dalam. Andy menurut, tapi sebelum Amelia berbicara, Victor langsung mengambil alih percakapan. Kau tahu, Andy, katanya sambil berjalan pelan mengitari kursi Andy. Kau telah membuat keributan besar di kapal ini. Nama keluarga Ritchie kini jadi bahan tertawaan hanya karena seorang petugas kebersihan. Andy mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Victor melanjutkan, dengan senyum sinis yang menusuk. Kau pikir Amelia memilihmu karena cinta? Tidak, Andy. Kau hanya proyek iseng terakhirnya, agar hidupnya tidak terasa sepi menjelang ajal.
Tapi maafkan aku. Aku tidak akan membiarkan keluarga kami dipermalukan oleh orang sepertimu. Amelia mengangkat tangannya pelan, memotong ucapan Victor. Skukop. Victor, aku yang memilih Andy. Dan aku tidak peduli apa kata orang. Victor menoleh tajam. Kau hanya sedang rapuh, Amelia, dan dia hanya mencari kesempatan. Andy memberanikan diri bicara, walau dadanya sesak. Saya tidak pernah meminta ini, Tuan Victor. Saya pun masih bingung. Kenapa semua ini terjadi begitu cepat? Tapi saya tidak akan diam jika Tuan terus memfitnah saya. Wajah Victor memerah. Fitnah? Kau pikir semua orang di kapal ini percaya padamu? Foto-fotomu sudah beredar. Semua orang di sini menganggapmu tukang emas yang ingin mengambil alih kekayaan keluarga Ritchie. Andy tersentak. Jadi memang Victor yang menyebarkan rumor itu? Amelia menatap Andy dengan sorot mata yang lembut, tapi penuh permintaan maaf. Andy, aku minta maaf. Aku tahu ini sulit untukmu. Aku mengerti jika kau mau pergi. Aku tidak ingin memaksamu. Henning menyelimuti ruangan. Andy menatap Amelia lama. Dia bisa saja kabur sekarang, meninggalkan semua kekacauan ini, kembali menjadi petugas kebersihan yang sederhana. Tapi hatinya justru mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar iba. Amelia memang wanita yang kaya raya, tapi di matanya kini terlihat rapuh, sendiri, dan tulus. Andy, suara Amelia bergetar. Aku hanya ingin ditemani. Aku tidak tahu berapa lama aku masih punya waktu, tapi aku tahu kamu satu-satunya orang di sini yang benar-benar melihat aku sebagai manusia. Kata-kata itu menghantam dada Andy lebih keras. Dari badai semalam, dia menunduk, menarik napas panjang. Aku akan tetap di sini, madam. Ucapnya pelan. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa madam. Wajah Amelia langsung berubah. Mata Sean berkekak. Air matanya menetes, tanpa ia bisa tahan Victor melotot. Kau akan menyesal, Andy, katanya, tajam sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Andy hanya berdiri tegak, memandangi Amelia yang masih duduk di kursi rodanya. Di luar ruangan, bisik tetap terdengar, tapi di dalam sini, hatinya sudah bulat. Dia akan menemani Amelia, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, Andy berjalan menyusuri koridor kapal dengan pikiran penuh beban. Meski telah memutuskan untuk tetap berada di sisi Amelia, beban psikologis akibat fitnah Victor terasa makin berat. Bisikan para kru, tatapan sinis para penumpang, semua mengarah padanya. Sekarang bahkan sebagian awak kapal yang dulu ramah mulai menjauh. Ketika dia baru saja hendak membersihkan dek belakang, Alex, teman sekamarnya yang selalu sinis, datang menghampiri dengan senyum aneh. Andy, katanya, dengan nada sok bersahabat, ada seorang tamu yang menunggumu di bar lounge. Katanya penting banget. Andy mengerutkan dahi. Siapa? Alex hanya mengangkat bahu. Katanya wanita muda cantik. Aku yakin dia ada urusan khusus sama kamu. Andy ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia pun bergegas menuju bar lounge. Sesampainya di sana, dia memang melihat seorang wanita muda Eropa, berambut pirang sebahu, duduk sendirian sambil memainkan gelas wine. Wanita itu melambaikan tangan ketika melihat Andy. Andy, bukan? Katanya dengan aksen yang elegan. Aku Sophie. Andy masih kebingungan. Kita saling kenal? Sophie tersenyum misterius. Belum. Tapi aku sahabat lama, Amelia. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Dia lalu mendekat, suaranya mengecil. Kau ini tulus sama Amelia? Atau hanya ingin kekayaannya? Pertanyaan itu menusuk tepat di dada Andy. Karena, jika hanya mencari harta, lanjut Sophie sambil memainkan gelas wine-nya, kau akan segera mendapat masalah besar. Sangat besar. Andy hanya terdiam, tapi matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Di sudut ruangan, Victor tengah duduk diam, memperhatikan mereka sambil berbicara melalui telepon genggamnya. Mata Victor menyiratkan kelicikan.
seolah-olah semua ini sudah diatur. Sore harinya, kejadian mengejutkan benar-benar terjadi. Petugas keamanan kapal menghampiri Andy saat dia sedang beristirahat. "Andy, ikut kami," kata salah seorang petugas dengan nada dingin. "Ada apa, Tuan?" Petugas itu menunjukkan sebuah dompet kulit mewah. Dompet milik penumpang hilang dan ditemukan di loker kamarmu. Andy tercengang. "Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah mengambil apapun." Petugas tidak banyak bicara. Mereka langsung menggiring Andy menuju ruang keamanan. Di sana, Victor sudah menunggu dengan wajah puas. "Kau kira aku akan membiarkanmu menikahi Amelia dengan mudah?" bisik Victor saat mereka berpapasan. "Selamat tinggal, Andy. Karirmu di kapal ini selesai." Andy akhirnya diinterogasi selama hampir 1 jam. Semua bukti mengarah kepadanya. Dompet mahal itu ditemukan di lokernya sendiri, lengkap dengan kartu identitas pemiliknya yang seorang penumpang VIP. Saat semua terlihat buntu, pintu ruang interogasi terbuka. Amelia datang dengan wajah pucat namun tegas. Dia ditemani seorang pengacara pribadi yang langsung meminta semua proses interogasi dihentikan. "Lepaskan dia," kata Amelia dengan suara pelan, namun penuh wibawa. Petugas keamanan kebingungan. "Tapi madam, semua bukti menunjukkan..." Amelia memotong. "Aku yang meminta dia tetap di sini. Dia tidak bersalah. Dan aku ingin semuanya berhenti memperlakukan Andy seperti kriminal." Victor melotot tajam dari balik kaca pengawas. Kekesalannya terlihat jelas. Andy menunduk dalam-dalam. Rasanya bercampur antara lega dan sedih. Amelia membawanya keluar dari ruang interogasi. Di dek atas, mereka duduk berdua. Amelia terlihat semakin lemah. Tangannya dingin ketika menggenggam jemari Andy. "Aku tahu ini bukan salahmu, Andy," ucap Amelia dengan mata berkaca-kaca. "Victor akan melakukan apapun untuk membuatmu jatuh. Tapi aku juga tahu, kau bukan pria seperti yang dia pikirkan." Andy menarik napas panjang. "Madam masih mempercayai saya?" Amelia tersenyum tipis. "Karena aku belajar. Dalam hidup, kita hanya bisa mengenal orang dengan hati kita, bukan kata orang lain." Kalimat itu membuat Andy benar-benar terdiam. Hatinya yang sejak awal penuh keraguan, kini mulai mantap. Mungkin benar, Amelia hanya butuh seseorang yang bisa menemaninya di waktu yang sudah tidak lama ini. Bukan orang yang hanya memandang status sosial. Namun, di balik percakapan hangat mereka, Victor mulai merancang serangan berikutnya. Kali ini bukan sekadar fitnah atau perangkap kecil. Ia mulai menyuap beberapa awak kapal lain untuk mengintimidasi Andy secara fisik. Bahkan ada rencana jahat yang lebih kejam. Victor berencana membuat kecelakaan yang akan menyingkirkan Andy untuk selamanya. Saat kapal bersandar di pelabuhan berikutnya, hidup Andy kini benar-benar terancam. Langit senja di Samudra Atlantik mulai memerah ketika Crystal Dawn perlahan mendekati pelabuhan kecil di Portugal. Suasana dek utama ramai oleh tamu yang bersiap turun. Tapi di sudut gelap kapal, ada sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Victor sedang menyiapkan perangkapnya. "Pastikan dia yang membersihkan bagian luar buritan malam ini," bisik Victor kepada salah satu kepala kru yang sudah ia suap. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting dia jatuh ke laut tanpa seorang pun menyadari." Kepala kru itu hanya mengangguk cepat. Perintah Victor sudah jelas. Malam ini adalah malam terakhir Andy di kapal ini. Hidup atau mati. Sementara itu, Andy tidak menyadari bahaya yang sudah mendekat. Sepulang menemani Amelia makan malam di kabinnya, dia dipanggil oleh kepala kru. "Andy, kau harus bersihkan railing di dek buritan sekarang juga. Ada laporan railingnya licin dan membahayakan penumpang besok pagi." Andy sebenarnya kelelahan, tapi dia tidak punya pilihan lain. "Baik, Tuan," jawabnya. Dia pun mengambil kain lap dan ember, lalu berjalan menuju dek paling belakang kapal, tepat di area yang sepi dan minim penerangan. Hanya lampu-lampu kecil yang menyala redup, sementara ombak menghantam keras dinding kapal. Di sisi lain kapal, Amelia merasa tidak tenang. Sejak sore tadi,
Ada firasat buruk yang mengusik hatinya. Ia meminta pengawalnya mencari Andi. Tapi tidak ada yang tahu pasti Andi ada di mana. Cek dek belakang. Segera, pinta Amelia dengan wajah cemas. Di dek buritan, Andi bekerja sendiri. Udara dingin menusuk kulit, angin malam bertiup kencang. Tanpa dia sadari, dua awak kapal bertubuh kekar muncul dari kegelapan, mendekatinya perlahan. Andi, sapa salah satu dari mereka dengan nada pura-pura ramah. Kerja malam-malam begini? Nggak takut, hah? Andi hanya tersenyum tipis. Sudah biasa, Tuan. Semua demi pekerjaan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meraih kerah bajunya. Dengar, Andi, kami cuma mau kau pergi. Cepat atau lambat, tempat ini bukan untuk orang sepertimu, kata salah satu kru itu sambil mendorong Andi hingga nyaris terjatuh ke railing kapal Andy Turkjet. Apa-apaan ini? Dua orang itu makin agresif. Mendorong-dorong Andi mendekati pinggir kapal. Mata mereka dingin. Tidak ada ampun. Sementara itu ombak makin ganas menghantam buritan kapal, membuat railing bergoyang. Tiba-tiba, cukup. Suara Amelia menggema dari arah tangga dek. Dia datang dengan kursi rodanya yang didorong cepat oleh pengawalnya. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap tajam. Lepaskan dia sekarang juga, atau aku akan memecat kalian detik ini juga, teriak Amelia dengan suara yang meskipun lemah, tapi penuh wibawa. Kedua kru yang hendak mendorong Andi terkejut, langsung mundur. Andi berdiri tegak, dadanya masih berdebar kencang. Amelia mendekat dengan cepat. Andi, aku tahu semua ini ulah Victor, bisik Amelia dengan air mata di matanya. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Mereka tidak akan berhenti hanya karena aku memintanya. Andi menatap Amelia. Ada lega, marah, dan sedih dalam dadanya. Tak lama kemudian, Victor muncul dengan langkah santai, disusul oleh beberapa kru loyalisnya. Amelia, kau terlalu cepat datang. Aku hanya mencoba mengajarkan sedikit pelajaran kepada si petugas kebersihan kita ini, ucapnya dingin. Amelia menatap Victor tajam. Cukup Victor, aku tahu tujuanmu. Aku sudah menyiapkan surat resmi. Mulai besok, aku akan menikahi Andi secara sah, dan seluruh warisan Crystal Crisis ini akan aku serahkan padanya setelah aku tiada. Semua orang di dek itu membisu. Wajah Victor langsung memerah. Rahangnya mengeras. Dia tak menyangka Amelia mengambil langkah secepat ini. Andi, mulai hari ini, aku ingin kau tinggal bersamaku di suiteku. Aku tidak mau ada yang berani menyakitimu lagi, lanjut Amelia tegas. Andi terdiam. Dadanya penuh gejolak emosi. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas menerima semua ini. Tapi di sisi lain, dia mulai memahami arti ketulusan Amelia. Namun bahaya, jelas, belum selesai. Tatapan Victor malam itu seperti api yang siap membakar kapan saja. Kekalahan malam ini hanyalah awal bagi Victor untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar, bahkan lebih berbahaya. Sejak pengumuman Amelia di dek buritan malam itu, suasana kapal Crystal Dawn berubah total. Tidak ada lagi bisikan-bisikan kecil, semua mata kini terbuka lebar menatap Andi. Ada yang penuh rasa iri, ada pula yang tidak percaya. Seorang petugas kebersihan akan segera menjadi suami pemilik kapal pesiar mewah ini, dan pewaris seluruh kerajaan bisnis Crystal Cruises. Amelia sendiri makin sering memanggil Andi ke suite-nya. Mereka menghabiskan waktu berdua, mengobrol panjang tentang hidup. Dari Amelia, Andi tahu bagaimana kesepian bisa begitu menakutkan, bahkan lebih dari penyakit mematikan. Tapi di balik kehangatan itu, Victor tidak tinggal diam. Kekalahannya di dek buritan hanya membuatnya makin nekat. Malam itu, tepat ketika kapal sudah berlabuh di pelabuhan Lisbon untuk beberapa jam, Victor mengumpulkan dua anak buahnya yang selama ini setia padanya. Aku sudah muak dengan semua sandiwara ini, gumam Victor dingin. Kita lakukan cara cepat. Pastikan Amelia tidak pernah sempat menikah dengannya. Dan pastikan Andi ikut lenyap. Di suite Amelia, Andi sedang membantu menyiapkan teh hangat
saat Amelia tiba-tiba terbatuk keras. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Kesehatannya memang semakin menurun drastis dalam beberapa hari terakhir. "Andi, aku takut," bisik Amelia tiba-tiba. Suaranya gemetar. Andi menoleh cepat, mendekap tangannya. "Takut apa, Madam?" "Takut, aku tidak punya cukup waktu untuk menikah denganmu," kata Amelia sambil menatap keluar jendela. "Victor pasti tidak akan berhenti." Andi diam. Ia tahu, Amelia benar. Wajah Victor tadi malam penuh dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Tapi sebelum Andi sempat menenangkan Amelia, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu. "Andi, cepat keluar. Ada insiden di ruang mesin," teriak suara petugas keamanan dari luar pintu. Andi kaget. "Ada apa?" "Tangki bahan bakar bocor. Kami butuh bantuanmu sekarang." Andi langsung menoleh ke Amelia. Amelia hanya mengangguk lemah. "Pergilah, aku di sini baik-baik saja." Dengan langkah tergesa, Andi pun keluar dari suite, menuruni tangga menuju ruang mesin. Tapi sesampainya di sana, ruangan itu kosong, tidak ada siapapun. Lampu ruang mesin remang-remang. Bau solar tercium kuat. Dan tiba-tiba, pintu besi di belakangnya tertutup keras dikunci dari luar and diterjebak di saat yang sama. Victor masuk diam-diam ke suite Amelia. Pengawalnya yang setia sudah berhasil dilenyapkan dengan suap dan tipu muslihat. "Victor, apa yang kau lakukan di sini?" pekik Amelia dengan nada ketakutan. Victor mendekat perlahan. "Sayang sekali, Amelia, kau benar-benar membuatku kecewa. Kau memilih seorang petugas kebersihan, memalukan nama keluarga Ricci. Semua orang akan menertawakan kita. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Amelia meraih bel meja, mencoba menekan tombol alarm, tapi Victor lebih cepat. Dia menarik kabelnya hingga terputus. "Tidak ada yang akan menyelamatkanmu malam ini," gumam Victor dingin. "Dan aku pastikan, Andi juga tidak akan pernah kembali." Sementara itu, Andi yang terjebak di ruang mesin mencoba mencari jalan keluar. Ia memukul-mukul pintu, tapi baja tebal itu tidak bergeming. Kemudian, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Bau solar yang semakin menyengat, dan ada puntung rokok yang menyala di lantai. "Ini jebakan. Victor berniat membakar ruangan ini," gumam Andi dengan panik. Ia melihat ventilasi udara di sudut ruangan. Tanpa pikir panjang, dia berlari, meraih pipa untuk memanjat ke ventilasi sempit itu. Tenaganya terkuras habis. Peluh bercucuran deras. Tapi demi Amelia, dia tidak boleh mati di sini. Di suite, Amelia mencoba melawan Victor sebisanya. Kursi rodanya didorong mundur menabrak meja, tapi Victor sigap menarik lengan tipisnya. "Kau pikir bisa melawanku dalam keadaan seperti ini? Kau bahkan tidak bisa berdiri tanpa kursi itu," bentak Victor. Amelia menangis. Air matanya bercucuran, tapi hatinya masih kuat. "Aku memang tidak bisa berdiri, Victor, tapi aku masih bisa memilih siapa yang kupercaya," kata Amelia dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Dan di saat itulah, pintu suite tiba-tiba terbuka keras. Andi muncul dengan wajah lusuh, baju kotor, dan napas terengah-engah. Tapi, penuh tekad. "Lepaskan Amelia sekarang juga, Victor," teriaknya lantang. Victor kaget bukan main. "Bagaimana kau bisa keluar?" Andi tidak menjawab. Tanpa ragu, ia menerjang Victor, menjatuhkannya ke lantai. Keduanya bergumul sengit. Amelia hanya bisa menonton dengan air mata berlinang. Victor berusaha mencabut pisau kecil dari balik jasnya, tapi Andi lebih sigap. Ia berhasil merebut pisau itu dan membuangnya keluar jendela. Victor akhirnya kalah, terbaring di lantai dengan wajah babak belur. Petugas keamanan yang loyal pada Amelia pun tiba, langsung memborgol Victor. "Andi, kau luar biasa," bisik Amelia sambil menangis. "Kau datang di saat aku hampir kehilangan segalanya." Andi hanya mengangguk pelan. Hatinya sudah bulat. Apapun yang terjadi, dia akan selalu melindungi Amelia, bahkan dengan nyawanya. Malam yang kelam telah berlalu. Pagi di pelabuhan Lisbon begitu tenang,
Seakan badai yang baru saja terjadi di kapal Crystal Dawn hanya mimpi buruk semalam. Tapi bagi Andy dan Amelia, malam itu nyata dan telah mengubah segalanya. Victor kini resmi diamankan, dirantai di ruang tahanan khusus kapal sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Fitnahnya terungkap jelas dari rekaman kamera tersembunyi hingga pengakuan kru kapal yang disuap olehnya. Namun meski keadilan telah ditegakkan, beban di hati Andy justru terasa semakin berat. Semalaman ia duduk di kursi dekat tempat tidur Amelia, menatap wanita yang wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin rapuh. Setiap tarikan napas Amelia terdengar berat, seolah menandakan bahwa waktu benar-benar semakin sedikit. Pagi itu, Amelia membuka matanya pelan. Ia tersenyum tipis melihat Andy yang tertidur di kursi. "Andy, kamu tetap di sini? Semalaman?" bisiknya dengan suara lemah. Andy terbangun. Ia tersenyum canggung. "Saya tidak bisa tidur. Saya takut Madam butuh bantuan sewaktu-waktu." Amelia menggenggam tangan Andy erat-erat. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin hari ini jadi hari kita, Andy. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, tapi aku ingin resmi menjadi istrimu sebelum semuanya terlambat." Andy terdiam lama, jantungnya berdebar. Ia tahu betapa pentingnya permintaan Amelia, bukan sekadar formalitas, tapi simbol kepercayaan, penghargaan, dan cinta tulus di tengah badai fitnah yang telah mereka hadapi bersama. Sore itu, persiapan dilakukan cepat di kapal kecil di dalam kapal pesiar Crystal Dawn. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun pengantin mewah, hanya ada beberapa orang kepercayaan Amelia yang benar-benar tulus hadir. Andy mengenakan setelan sederhana, bukan tuxedo mahal. Amelia sendiri memakai gaun putih tipis, duduk di kursi roda, dengan pipi yang semakin pucat, tapi matanya berbinar bahagia. Pendeta kapal berdiri di depan mereka. "Andy, apakah kau bersedia menerima Amelia Ritchie sebagai istrimu dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai ajal memisahkan?" Andy menarik napas panjang. "Saya bersedia," jawabnya tegas. Matanya berkaca-kaca. Pendeta menoleh pada Amelia. "Amelia, apakah kau bersedia menerima Andy sebagai suamimu?" Amelia tersenyum hangat. "Dengan seluruh hatiku, aku bersedia." Tepuk tangan kecil terdengar dari para saksi yang hadir. Suasana sederhana itu justru terasa begitu sakral, penuh ketulusan. Air mata Andy menetes saat Amelia menggenggam erat tangan yang dulu hanya memegang kain pel. Kini digenggam wanita yang tak hanya kaya tapi juga tulus mempercayainya. Tapi di balik momen indah itu, terselip kenyataan pahit. Amelia kini benar-benar berada di ujung hidupnya. Dokter pribadi yang diam-diam memantau dari kejauhan, memberi isyarat bahwa kondisinya semakin melemah. Malam itu, setelah semua selesai, Andy menemani Amelia duduk di dek atas. Mereka memandang laut luas bersama. "Andy, terima kasih. Kau membuat hari-hariku terasa berarti. Meskipun sebentar," kata Amelia pelan. Andy menandok, menggenggam tangan Amelia lebih erat. "Saya yang berterima kasih, Madam. Madam mengajarkan saya bahwa cinta bukan soal status atau harta, tapi soal saling percaya." Amelia menoleh pelan. "Aku punya permintaan terakhir." Andy menatap dalam matanya yang mulai berkaca-kaca. "Kalau aku sudah tidak ada, tolong jaga kapal ini. Jaga semua orang baik di dalamnya. Aku ingin warisan ini jadi milikmu, tapi bukan untuk kemewahan, melainkan agar kau bisa meneruskan semua ini dengan caramu sendiri." Andy hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Hatinya remuk. Di satu sisi ia telah resmi menjadi suami Amelia, tapi di sisi lain, ia tahu betul waktu mereka benar-benar tidak lama lagi. Saat mereka duduk berdua dalam diam, cahaya bulan menerpa wajah pucat Amelia. Suasana begitu hening. Hanya terdengar suara deburan ombak yang menghantam badan kapal. Malam itu, mungkin malam terakhir mereka berdua berbagi waktu. Dan di ujung hatinya, Andy
mulai siap. Siap menjadi penjaga warisan Amelia. Siap menghadapi dunia yang akan selalu memandangnya dengan curiga. Siap membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal siapa kita di mata orang lain, tapi siapa kita saat tidak ada yang melihat. Pagi itu, matahari terbit dengan perlahan di ufuk timur. Cahaya lembutnya menembus jendela besar, suite Amelia, menyelimuti seluruh ruangan dengan kehangatan yang seolah menenangkan. Meski di dalamnya sedang ada kesedihan yang tak terkatakan. Andi duduk di kursi kecil di samping tempat tidur Amelia, masih menggenggam tangan istrinya yang semakin dingin. Amelia tertidur dengan tenang, wajahnya pucat, tapi tersenyum. Senyum yang sama yang pertama kali ia tunjukkan pada Andi di dek kapal yang diterjang badai. Dokter pribadi Amelia akhirnya datang mendekat. Dengan nada pelan, ia hanya menggeleng sambil berkata lirih. Dia sudah pergi, Andi. Andi tidak langsung menangis. Hatinya kosong, dadanya sesak. Tapi pikirannya penuh kenangan. Selama beberapa detik yang terasa abadi, ia hanya duduk diam, menatap wajah Amelia yang begitu damai. Lalu perlahan, ia mengecup keningnya dan berbisik. Terima kasih, Amelia. Terima kasih untuk semuanya. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Kapal Crystal Dawn berhenti total. Semua aktivitas dihentikan untuk menghormati kepergian pemiliknya. Para penumpang dan kru kapal berkumpul di dek atas, berdiri hening. Saat peti jenazah Amelia yang sederhana diletakkan di tengah, tidak ada prosesi megah, tidak ada musik keras, hanya keheningan, air mata, dan doa yang tulus. Di depan semua orang, Andi berdiri mengenakan jas hitam sederhana. Kini ia bukan lagi sekadar petugas kebersihan. Ia adalah suami sah Amelia Richidan, otomatis pewaris seluruh bisnis Crystal Cruises. Tapi, saat tatapan semua orang tertuju padanya, Andi tidak menunjukkan wajah sombong. Ia hanya bicara dengan suara pelan namun tegas. Amelia mengajarkan saya bahwa hidup ini bukan soal siapa kita, bukan soal dari mana kita datang, atau seberapa tinggi status kita. Hidup ini soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan saya berjanji, warisan yang beliau tinggalkan bukan hanya soal kapal mewah ini, tapi tentang menghormati semua yang bekerja dan tinggal di dalamnya. Victor, yang kini telah ditahan oleh otoritas setempat, hanya bisa menyaksikan prosesi itu dari jauh, dengan tangan di borgol dan wajah penuh penyesalan atau mungkin malah amarah yang belum padam. Tapi semua itu sudah tidak berarti lagi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Surat warisan resmi Amelia dibacakan. Andi dinyatakan sebagai pewaris tunggal seluruh armada kapal pesiar Crystal Cruises, properti dan aset senilai ratusan juta euro. Semua orang terkejut, termasuk media yang mulai meliput besar-besaran. Skisa Andi menjadi berita utama. Petugas kebersihan menikahi janda kaya dan jadi pewaris Crystal Cruises. Di tengah sorotan kamera dan mikrofon wartawan, Andi tetap tenang. Ia tidak ingin mengejar ketenaran. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana menjaga nama baik Amelia dan menjalankan semua warisan ini dengan tulus, seperti yang diinginkan istrinya. Beberapa bulan berlalu, kapal Crystal Dawn kembali berlayar. Tapi suasananya kini berbeda. Para kru tidak lagi memandang Andi dengan curiga. Mereka justru menghormati dan mengenalnya sebagai kapten baru, yang memimpin bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan hati. Andi sering turun tangan langsung membantu pekerjaan kru, membersihkan dek, mengangkat barang-barang berat, bahkan membantu di dapur. Banyak yang awalnya menganggapnya gila, tapi perlahan mereka sadar, itulah cara Andi menghormati masa lalunya. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Seorang petugas kebersihan dari kampung kecil di Indonesia yang merantau, bekerja keras sering dihina, tapi pada akhirnya menemukan cinta sejati yang mengangkat hidupnya. Kabin pribadinya, foto Amelia terpajang di dinding utama. Setiap malam sebelum tidur, Andi selalu duduk sejenak menatap foto itu, tersenyum kecil. "Madam, saya harap Madam tenang di sana.
Saya akan jaga semua ini, seperti janji saya, bisiknya. Dan saat kapal kembali berlayar ke tengah samudra luas, Andi berdiri di dek tertinggi, menikmati angin laut yang membelai wajahnya. Lautan yang dulu hanya saksi bisu penderitaannya, kini menjadi saksi bagaimana hidup bisa berubah begitu dramatis. Dan bagaimana cinta yang tulus bisa mengalahkan segala